Amerika Serikat dinilai semakin menguatkan gerakan-gerakan persamaan hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di dunia, termasuk di Indonesia. Jumat 26 Juni, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa pasangan sejenis di seluruh negara bagian kini memiliki hak untuk menikah. Keputusan ini dianggap monumental dan mendapat reaksi besar di media sosial. Di Indonesia, nampaknya komentar-komentar terkait legalisasi pernikahan sejenis masih didominasi dengan ungkapan tidak setuju karena dianggap bertentangan dengan agama, moral, dan budaya. Bila sebagian besar masyarakat Indonesia menolak keras keputusan tersebut, penyanyi Sherina justru sebaliknya. Melalui akun Twitternya @SherinaSina, ia menyatakan dukungannya terhadap pelegalan pernikahan sesama jenis. Keberpihakan Sherina langsung menuai kritik pedas dari para pengguna media sosial. Kicauan gadis yang sedang menempuh pendidikan di Jepang itu terus banjir kecaman. Melihat kekhawatiran masyarakat itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin secara tegas menyatakan negara Indonesia takkan mengakui kawin sejenis. Melalui Twitter, Menteri Agama menyebutkan negara Indonesia takkan mengakui perkawinan sesama jenis, karena perkawinan adalah peristiwa sakral dan bagian dari ibadah. Sebagian kalangan menilai, adapun putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melegalkan pernikahan sejenis di seluruh wilayah negeri Paman Sam itu diyakini dapat mempengaruhi keputusan banyak negara di dunia untuk membuat keputusan serupa. Pro dan kontra kali ini memang agak berat ini ya. Wacana pernikahan sesama jenis begitu ya. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa di bulan Ramadan ini kita justru membahas tema yang mengundang pro dan kontra ini pastinya. Saya sendiri tidak mengerti. Mungkin ini Kawian ini, produser kami. Tapi kita sudah mendatangkan narasumber nih yang akan berdiskusi ya. Pro dan kontra tentunya ya. Wacana pernikahan sesama jenis ini sudah hadir narasumber. Di sebelah kanan saya ini ada Budi Wahyuni ya, Wakil Ketua Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam. Selamat malam juga. Iya, yang kemudian ada Yuli Rustinawati, aktivis hak asasi manusia. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dan di sebelah kiri saya ada Bu Neng Jubaida nih, PhD ya, pakar hukum perkawinan dan keluarga. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Romo Beni Susetyo, rohaniawan dan aktivis juga. Selamat malam. Malam. Iya. Baik, tadi sudah ada tayangannya ya. Saya ke Bu Yuli dulu deh ya. Ini karena kan kalau di Indonesia ini beda lah sama di Amerika ya. Kalau ada orang yang mendukung LGBT begitu kan, pasti dapat seringkali masih mendapat pertentangan keras. Tapi kalau menurut ini Mbak Yuli deh ya, menurut Mbak Yuli ini perlu tidak di Indonesia ini mengikuti seperti di Amerika begitu ya, dilegalkan pernikahan sesama jenis? Kalau perlu tidaknya tentunya setiap daerah, setiap negara itu punya persoalan yang berbeda ya. Yang saya mau coba katakan bahwa ada 89,3% menurut riset yang dilakukan Arus Pelangi di tahun 2013 yang mengatakan bahwa 89,3% orang-orang LGBT mendapatkan kekerasan karena orientasi seksual dan identitas gendernya. Nah, ini kan kemudian ada persoalan bagaimana orang-orang yang punya orientasi seksual dan identitas gender serta orientasi seks yang berbeda, identitas yang berbeda, ekspresi gender yang berbeda, kemudian yang juga menjadi warga negara Indonesia, yang kemudian juga punya hak yang sama dan terbebas dari diskriminasi, kekerasan, stigmatisasi. Jadi bahwa kemudian kita masih banyak persoalan teman-teman LGBT yang punya kekerasan itu, bagaimana sebenarnya negara juga mengakui bahwa orang-orang ini adalah bagian dari warga negara Indonesia. Gitu. Bagian dari diskriminasi itu adalah bisa juga tidak bisa legal menikah, itu juga merupakan bagian diskriminasi begitu. Menurut saya itu juga artinya bahwa kemudian apakah teman-teman atau orang-orang yang mengakui dirinya sebagai LGBT itu juga harusnya punya hak yang sama toh dengan warga negara yang lainnya, bebas dari diskriminasi, kekerasan dan sebagainya. Nah, di titik itu adalah bahwa kemudian haknya juga akan sama seperti sebagai subjek hukum juga begitu pastinya haknya harus juga sama dengan teman-teman yang lain yang bukan LGBT misalnya. Apalagi pernikahan juga merupakan hak juga begitu ya, begitu. Baik, tapi kalau Bu Neng Jubaidah melihatnya seperti apa nih Bu ya? Kan seringkali
tadi disampaikan mendapatkan diskriminasi, apalagi di Indonesia nih ya, yang belum ekspresif seperti yang di Amerika, yang mungkin sudah hak-haknya bisa sama kalau di Amerika. Di Indonesia ini sering mengalami diskriminasi, kekerasan, termasuk juga tidak bisa jika ingin melaksanakan haknya untuk menikah begitu dengan sesama jenis. Ya memang bukan budaya Indonesia dan bukan merupakan sesuatu yang wajar kalau di Indonesia. Meskipun ada fenomena itu ada loh Bu. Kita melihat dulu kepada undang-undang dasar yang ada di negara kita, kemudian kita juga melihat bahwa negara kita itu adalah berdasarkan Pancasila, ya kan? Nah dari situ kan kita juga ada rumusan dalam peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan kita untuk mengeluarkan undang-undang perkawinan itu tidak mudah loh dulu. Ya. Tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tidak kita. Memang Lalu bagaimana dong nasibnya mereka ini Bu kalau tidak diatur? Kan harus ada yang mengatur ini ke depannya. Dalam hal ini tentunya adalah kita harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di negara kita. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri Agama, bahwa perkawinan itu merupakan hal yang sakral. Di Indonesia ini kalau kita melihat dari rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya. Melihat lagi dari rumusan perkawinan itu sendiri, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sudah jelas pria dan wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu untuk merumuskan itu saya kira dulu para wakil rakyat di DPR RI tidak mudah itu. Baik, ini saya ke Mbak Budi ya. Memang kalau pernikahan ini seringkali dikembalikan ke undang-undang perkawinan, di mana undang-undang perkawinan itu dikembalikan kepada agama masing-masing. Nah ini kan pasti terbentur sendiri juga ini ya Mbak Budi. Iya, jadi kalau Komnas Perempuan sendiri kan juga ada sejarahnya ya. Kenapa kemudian mengawal tentang isu LGBT, kita memang bilangnya LGBTQ-nya ini karena Komnas Perempuan kayaknya kemudian tidak termasuk ini yang agak berat gitu ya. Jadi berawal juga karena teman-teman waria yang mengadukan mengalami tindak kekerasan, dan memang kemudian Komnas Perempuan berpikir juga bahwa perempuan bukan sekedar secara biologis tetapi juga secara sosial gitu. Nah diawali dengan ini ya, mandatnya Komnas Perempuan sendiri kan memang berusaha menghapuskan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Dengan tidak diakuinya posisi teman-teman ini, itu berimplikasi kepada pemenuhan hak-haknya. Ya nggak usah sampai misalnya ke perkawinan sejenis dulu dah, perkawinan yang beda agama saja juga belum terfasilitasi gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa dengan tidak diakuinya, itu kemudian memang hak-hak mereka sedikit terganggu juga, tidak secara optimal bisa diterima misalnya dalam konteks pendidikan, dalam konteks pekerjaan. Meskipun gitu. Bebas saja pendidikan, pekerjaan. Iya, tapi yang dialami teman-teman waria tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Jadi harapan Anda seperti apa? Harus diakui posisinya atau bagaimana? Ya paling tidak sebagai warga negara dia diakui dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya ya untuk. Memang selama ini tidak diakui ya Bu ya? Iya, terstigma, negara tidak secara tegas menuliskan itu toh. Tidak ada dalam peraturan perundang-undangan kita, tidak pernah diatur juga begitu maksudnya? Belum. Iya, iya ini Romo, kalau menurut Anda seperti apa nih Romo ya? Karena hukum yang melegalkan perkawinan homoseksual itu kan tidak sejalan dengan akal budi yang benar. Karena hukum yang melegalkan perkawinan homoseksual tidak sejalan dengan akal budi yang benar dan adil, sebab hukum itu memberi jaminan hukum terhadap hubungan sesama jenis. Dan perkawinan itu buah dari prokreasi. Nah, mereka akan kehilangan figur kebapaan dan keibuan. Jadi ada persoalan dasarnya adalah secara logika ini sulit diterima dan nalar gitu loh. Kalau kita setuju kalau mereka itu tidak didiskriminasi, kita setuju. Dan mereka tetap harus dicintai, dihargai, tetapi negara tidak bisa melegalkan. Karena ini ada persoalan hukum kodrati. Tapi kalau bagaimana bisa melindungi ya agar tidak menjadi korban kekerasan ataupun itu kan diskriminasi? Persoalan artinya persoalan tentang penghargaan setiap orang ya. Setiap orang dihargai apapun. Tetapi kan praktek perkawinan sejenis itu suatu persoalan secara moral tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Konsekuensi pengakuan hukum perkawinan homoseksual dapat berpengaruh negatif terhadap kepentingan kebersamaan. Karena apa? Perubahan definisi perkawinan dapat berpengaruh negatif terhadap kepentingan bersama terhadap perkembangan masyarakat yang layak. Ini persoalan mendasar gitu loh. Jadi kalau ini pengakuan
akan ada persoalan mendasar tentang gambaran identitas tidak jelas gitu. Ini jadi KB alami. Iya, nanti ya. maka menjadi jelas. Misalnya ini ada persoalan mendasar, yaitu persoalan tentang Baik. etikanya, persoalan tentang moralitas, persoalan tentang apakah perkawinan itu kan kalau hukum kodrati adalah buah prokreasi. Tanpa Baik. prokreasi kan sebenarnya kita melanggar kodratnya. Baik. Nah, Baik, persoalan nanti kehilangan figur kebapaan, keibuan itu Belum lagi persoalan- nanti dalam masalah berkembang biak nih, Bu. Iya, persoalan itu. Baik, Jadi kita ini akan persoalan lanjutkan mendasar. Tapi mendasar. persoalan bukan harus dibedakan ya. Negara memberi jaminan ya. Semua orang berhak, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh kekerasan. Itu negara. Tetapi negara itu tidak bisa melegalkan seseorang yang melakukan sejenis karena ini bertentangan dengan hukum kodrati itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti karena kita harus break dulu ya pemirsa. Pro dan kontra akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tentang wacana pernikahan sesama jenis, saya ingin ke Bu Yuli lagi, Mbak Yuli, bahwa ini kemudian dikembalikan ke nilai-nilai kebenaran, seringkali seperti itu, bahwa ini memang ada norma atau nilai-nilai yang dianggap terbentur nilai-nilai itu ya di masyarakat, sehingga akhirnya meskipun bukan berarti boleh diperlakukan secara diskriminasi atau dengan kekerasan. Ya, kalau aku tadi mau koreksi sebenarnya bahwa ini bukan fenomena ya. Ada orang-orang yang punya orientasi seksual yang berbeda. Ya, kita bisa bilang teman-teman homoseksual, biseksual dan lain-lain gitu kan. Bahwa ini adalah fakta. Bahwa kemudian pada misalnya dalam sudah cukup lama misalnya di luar Indonesia bahwa teman-teman ini, orang-orang LGBT ini kemudian come out sebagai saya LGBT gitu. Dan kemudian saya juga mau punya dan menikmati hak yang sama dengan orang-orang atau dengan teman-teman saya yang bukan LGBT kan gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau tadi Romo berkata bahwa ini bagian dari reproduksi gitu kan. Kita paham bahwa bagaimana terjadinya seorang anak gitu, tapi kan kemudian harus dilihat juga apakah ini urusannya dengan orientasi seksual gitu kan, ataukah ini kemudian menjadi perilaku seksual setiap orang, artinya kemudian perempuan dan laki-laki itu dia bisa menghasilkan anak dengan cara apapun menurut saya, misalnya dengan teknologi yang sekarang ada gitu kan. Tapi kemudian ketika orang itu mengaku dia bahwa kemudian dia adalah orang yang tidak hetero atau LGBT, kemudian memang ketertarikannya akan berbeda, tidak sama gitu kan, tidak oposit, jadi akan sama gitu. Persoalan reproduksi Meskipun tetap bisa melakukan Tapi kan itu keturunan, sebenarnya ya kan? kan tidak valid argumen yang mengatakan pengakuan hukum dari perkawinan homoseksual sebab mereka diakui sebagai warga negara, sebab kenyataan mereka tetap menggunakan hak mereka menurut hukum sebagaimana para warga negara lain atas dasar otonomi pribadi. Ya. Jadi mereka tetap diakui Mungkin disambung juga sebagai oleh warga negara. Tapi Mbak Budi ya. persoalannya adalah mengenai ketika perkawinan sejenis ini diakui oleh negara, ini masalah. Iya. Gitu loh. Hak di samping mereka sebagai warga perkara negara sendiri tetap selebihnya kan diakui. selalu diakui semuanya ya. Tapi persoalan Tidak ada hukum masalah kodrati begitu yang kan, dilanggar ini loh masalahnya. Ini kan persoalan hukum Beda kodrati. agama belum kan? Gitu Beda kan? agama Siarnya belum. belum. Sidangnya kalah waktu JR. Jadi artinya sebetulnya yang tadi menarik untuk Romo sampaikan adalah kemudian pada tataran ukuran moralnya agak kemudian perlu dipikirkan juga karena mereka kan juga dalam konteks pas ingin mengekspresikan pilihannya gitu untuk tidak menjadi hetero, itu kemudian langsung amoral ya seperti itu ya. Jadi ini kan yang vonis ini kan memang sedikit Itu yang menyakitkan termasuk gitu ya, paling terasa tidak. diskriminasi juga begitu kemudian ini bergulir dan menstigmakan mereka. Jadi seolah-olah mereka yang menyatakan beridentitas itu seolah-olah semuanya menjadi buruk. Padahal bisa jadi kalau kita lakukan survei misalnya, mereka juga bayar pajak tepat waktu, misalnya seperti itu ya, nggak melanggar lalu lintas, Tidak melakukan tindak pidana, misalnya gitu ya. dengan yang Kemudian lain. langsung divonis amoral. Ini kan yang sedikit Enggak, ini iya, bukan gitu. persoalan amoral, ini persoalan hukum kodrati. Lah hukum kodrati itu perkawinan itu prokreasi. Baik. Artinya hubungan suami laki-laki dan perempuan. Ini persoalan identitas. Ya, baik. ketika Silakan Ibu Neng nih. Ketika kita sebelum acara ini, Ibu menyampaikan perlu pengakuan saja. Itu kalau pengakuan nanti lama-lama juga Ibu banyak nuntut lagi Ibu. Mesti ke undang-undang juga. Loh, itu untuk merubah. Jadi nanti tidak hanya satu undang-undang yang harus kita ubah. Dari undang-undang dasarnya pun harus kita ubah Ibu.
Karena dalam hal ini tidak pernah lepas dari mengenai hak beragama. Hak beragama ini dijamin oleh pasal 28 ya ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak beragama seberagama saya itu adalah melarang hal tersebut. Nah, ibu mungkin berpendapat merasa didiskriminasikan. Saya kira tidak. Hanya diajak, ayo diajak kita kembali ke jalan yang memang menurut kami adalah itu jalan yang benar. Ya. Karena kalau melihat, maaf sebentar, karena kebetulan di fakultas kami, di Fakultas Hukum UI, itu pernah menghadirkan salah seorang dokter ahli, yaitu dokter Fidiansyah. Sebetulnya yang LGBT itu ada bukan karena bawaan, Bukan genetik. Bukan. Itu adalah karena pengaruh juga dari lingkungan atau mungkin dari yang lain. Bahkan ada salah satu dicontohkan oleh dokter Fidiansyah itu adalah dia korban dari orang yang memang dia sendiri adalah seorang lesbian. Dia guru karate, kemudian ternyata muridnya itu adalah dijadikan korban dan akhirnya dia merasa nyaman. Nah, hal itu saya kira kalau saya mendengar dari apa yang dilakukan oleh Dr. Fidiansyah, tidak mungkin tidak itu bisa dikembalikan. Bisa. Memang ada yang kalau karena pengaruh dari luar itu lebih mudah untuk disadarkannya, tapi mungkin kalau ada hal-hal yang lain itu cuma karena saya bukan dokter Fidiansyah jadi saya tidak begitu paham lah. Ya. Tapi pada intinya bisa dikembalikan. Kuncinya adalah agama. Baik, nah ini mungkin saya ke Mbak Budi lagi aja. Tadi karena Anda tadi menyoroti soal masalah moral dan merasa didiskreditkan di masyarakat ya, karena dianggap tidak bermoral. Tapi kalau di bahasan tadi sebenarnya yang mendiskreditkan bukan masyarakat, tapi agama itu sendiri sudah mendiskreditkan ya dengan menggarisbawahi seperti itu ya di beberapa ajaran. Bukan, agama tidak mendiskreditkan. Justru mengajak ke jalan yang memang sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, itu ya Tidak demikian, karena misalkan mungkin sini saya sampai saya kutip dari surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Di sini disebutkan walutun idqala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Jadi di sini itu kan asal mulanya dari kaum Lut. Betul? Ya, betul. Nah, di kaum Lut itu pertama kali orang yang melakukan penyimpangan liwat atau gay atau homoseksual pada masa Nabi Lut. Ini Tuhan sendiri sudah mewahyukan di dalam Al-Quran. Mungkin kalau dalam kitab Injil saya tidak tahu di dalam Baik, silakan sudah jelas. Oleh Mbak Budi dulu Pak Juli. Ya, jadi ini memang perlu belajar banyak ya tentang teman-teman LGBTI ini, karena kalau kita bilang saya bukan ahli di dalam konteks itu, tetapi kalau kita mau burauan ini teman-teman itu, kalau diawali dari Nabi Lut itu kan konteksnya lebih pada sodomia gitu ya. Padahal teman-teman yang hetero pun yang sodomi juga banyak. Ini kan jadi satu persoalan tersendiri juga gitu ya. Jadi artinya ini yang terus terang Komnas Perempuan sendiri laporan tentang tindak kekerasan terhadap teman-teman waria ini kan juga kemudian berpikir bahwa perempuan tidak hanya secara biologis tetapi juga secara sosial yang selama ini mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan gitu. Baik, ini diluruskan dulu. Memang Nabi Lut itu sodomi saja atau begini? Di dalam yang dalam Al-Quran yang saya ketahui dan juga dalam ajaran dari Rasulullah SAW bahwa memang apa yang Ibu katakan itu adalah tentang sodomi. Nah, dalam hal ini tentunya siapapun melakukan sodomi memang tetap dilarang. Nah, memang kalau Nabi Lut ini berkaitan dengan liwat, berkaitan dengan homoseksual. Tapi yang Ibu utarakan tadi ketika kita sebelum acara ini, ada orang yang tidak menikah mungkin karena pilihan. Dalam hukum Islam perkawinan itu memang asal hukumnya itu adalah ibahah, mubah, kebolehan. Nah, boleh orang tidak menikah, boleh orang menikah. Nah, dalam hal ini kalau dia memilih tidak menikah, asalkan dia bisa menjaga diri. Tidak Baik, silakan mungkin Mbak Yuli dulu. Kalau saya melihat artinya gini, bahwa kemudian harus ada yang dibedakan antara perilaku dan orientasi seksual itu tadi kan, bahwa setiap orang artinya yang hetero maupun yang non hetero, yang teman-teman LGBTI ini bahwa
bisa melakukan sodomi atau tidak juga bisa melakukan sodomi dalam konteks itu. Ini kan perilaku. Tetapi kalau misalnya orientasi adalah beda lagi, bahwa ketertarikan kita dengan siapa, gitu kan. Dan ini menurut saya ini sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Maaf, ketika teman-teman yang mengatakan dirinya, orang-orang yang mengatakan dirinya hetero, dia pasti tidak akan bisa menjadi homoseksual. Begitu juga sebaliknya. Ini kan apa ya, kesukaan, ketertarikan, dan ini nggak bisa dipaksa, gitu loh. Bahwa dasarnya itu kemudian bahwa setiap orang punya ketertarikan yang berbeda, iya. Dan ini lagi-lagi bukan fenomena ya. Bahwa kemudian ini fakta. Bahwa fakta bahwa Dan itulah, LGBT dan hal ada. itulah, Ibu Yuli, dan hal itulah yang sebetulnya menurut Dr. Fidiansyah itu bisa diluruskan. Itu kalau melihat dari itu hanya hawa nafsu saja kok. Ya kalau bisa mau diluruskan. panggilnya jangan hanya pakar kesehatan medis, Bu, pakar sosial juga. Kan artinya gitu biar berimbang gitu ya. Jadi artinya ya teman-teman yang ahli jiwa, psikolog yang tidak menyatakan ini sebuah penyakit juga masih banyak. Kebetulan yang diundang Ibu di diskusi di Fakultas Hukum UI adalah yang punya pendapat seperti itu, tetapi tidak hanya beliau yang punya pendapat yang. Nah sebetulnya kalau melihat dari peraturan perundang-undangan, Bu, saya sedih loh, Bu. Kenapa, Bu? Iya, karena di dalam pasal 29 KUHP itu dibolehkan melakukan homoseksual kecuali dengan anak kecil. Iya, kalau undang-undang. Dulu Ya, kita baik. berpernah diatur begitu Nah ya, itu Bu, ya, sebetulnya baik. itu yang saya sedihkan Tapi kalau sebetulnya. misalnya tadi Ibu bilang bahwa kemudian, oh kalau kelompok ini kemudian minta ini akan panjang lagi gitu. Nah ini persoalannya bahwa kelompok ini, orang-orang LGBTI ini kan juga warga negara. Itu lagi saya kembali ke situ. Bahwa harus diakui bahwa ada orang-orang ini gitu loh. Lagi-lagi Wajar jika ada permintaan begitu ya. Ya, bukan, ini itu kan tadi. mengikuti sebagai warga negara. Iya. Dan negara harus memenuhi haknya warga negara dong. Nah, ini Apapun ada itu ya. dari sekian Nanti banyak saya ke haknya. Tapi haknya itu harus sesuai dong, Bu, dengan Undang-undang. dengan Ya. undang-undang. Ya, harus dengan sesuai undang-undang, dong, pasti Bu. dong. Dengan dasar negara begitu Dan ya, Bu. kita harus ada di kita situ. bukan negara Amerika. Iya, baik. Ya, memang kita bukan negara Amerika, kita Indonesia. negara Indonesia. Lain. Nanti saya ke Tidak Romo, bisa. tapi harus break dulu Romo ini ya. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali dalam pro dan kontra, masih membahas tentang wacana pernikahan sesama jenis ini. Silakan giliran Romo ini, silakan Romo. Jadi gini loh, penghormatan kepada kaum homoseksual tidak dapat mengarah kepada persetujuan terhadap perilaku homoseksual ataupun pengakuan hukum terhadap perkawinan homoseksual. Dalam gereja Katolik jelas sekali, gereja mengajarkan bahwa penghormatan kepada orang yang mempunyai kecenderungan homoseksual tidak dapat mengarah kepada persetujuan terhadap perilaku homoseksual apapun pengakuan legal hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Ya, tapi soalnya Bu, Pengakuan sebentar, ini pengakuan hukum terhadap perkawinan homoseksual atau Homoseksual, menempatkan Rom. homoseksual atau menempatkan hubungan tersebut setingkat dengan perkawinan heterososial berarti tidak saja persetujuan terhadap perilaku yang menyimpang dengan konsekuensi menjadi model bagi masyarakat sekarang, tetapi juga akan mengaburkan nilai dasar yang menjadi warisan bersama umat manusia. baik. Itu jelas. Jadi artinya persoalannya adalah mereka memang tidak boleh didiskriminasi. Ya, negara harus menjamin, melindungi mereka. Tetapi ada kalau perkawinan ini persoalan. Persoalan lain lagi. Persoalan lagi ini persoalan tentang hukum kodrati. Hukum kodrati itu manusia, laki-laki dan perempuan harus melakukan satu proses prokreasi. Iya. Ini hukum kodrat gitu loh. Iya, baik. Lah, tapi ini juga persoalan hukum kodrat juga persoalan identitas. Identitas laki-laki dan perempuan. Iya. Lah kalau ini identitas ini hilang, ya orang menjadi tidak ada laki-laki dan perempuan. Itu persoalannya, ini proses seksualitas. Pasangan. Itu pasangan. Berpasang, ada siang, ada malam. Saya akan bercerita tentang Lah kalau itu ada, itu ya penyimpangan, oke. Iya. Itu ada bisa dengan terapi, bisa dengan biologis, bisa dia berubah. Tetapi persoalan, ini kan persoalan tentang hukum kodrati. Baik, Nah, baik. persoalan hukum kodrati itu sesuatu yang memang Tuhan menciptakan. Tuhan dari menciptakan sana berpasangan. itu, berpasangan. Jadi Tidak kalau kita mungkin. melawan itu berarti melanggar Tabrakan. kodrat itu, gitu loh. Ini Baik, persoalannya silakan. mendasar Iya, di situ. jadi begini, yang menarik adalah teman-teman yang mempunyai atau orientasi seksual yang homo ini secara sosial dipaksakan untuk menikah dengan lawan jenis, gitu. Ya menikah, gitu, secara formal Keputusan dan punya sosial, akad. Ya, perkawinan sosial. Tetapi pada saat dia barangkali sudah mencoba untuk tertarik dengan lawan jenisnya dan itu tidak
tidak berhasil, misalnya kalau itu dikategorikan seperti tadi ya, harus mengajak ke jalan yang benar gitu kan. Dan ini yang terjadi justru kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Jadi ini sesuatu yang dipaksakan secara sosial. Jadi kan perempuan lagi yang menjadi korban misalnya. Tapi dalam hal argumen seperti itu bisa dibantah. Nah, kenapa? Persoalannya, persoalan kekerasan itu banyak faktor. Ya. Tapi Banyak salah faktor, satunya, tapi tidak bisa menjadi generalisasi. Nah, gitu. ini kan- ini bahaya, argumen ini bahaya kalau itu Tapi menjadi kejadian generalisasi seperti yang diungkap gitu loh. Budi ini banyak juga. Ya banyak, ya, tapi kan Ngomong. tidak keseluruhan gitu loh. Ya. Jadi kita hati-hati juga gitu Ya, loh. Jangan ya. membenarkan sesuatu yang hanya sebagian, menyimpang. kemudian digeneralisasi. Jadi Gitu loh. generalisasi juga mengatakan Ya, ada ini fakta, ada iya, kasus, Pak, katakan kasus, seperti iya, ini. tapi kasus kan ini bukan kasus ini generalisasi. adalah menunjukkan adanya pemaksaan Ya, secara tetapi sosial. kan tidak bisa melegalkan untuk bahwa itu menikah, melanggar gitu ya. hukum kodrati. Itu Tetapi nggak dia bisa. dilihat dari sisi karena kalau ada pernikahan yang dipaksakan seperti itu kan ada yang menjadi korban ya. Iya. Ya, yang tidak tahu bahwa ternyata pasangannya sebenarnya Dan- LGBT begitu ya. Nah, ini untuk menghindari jatuhnya korban orang yang bukan tidak bersalah, maksudnya tidak mengetahui bahwa ternyata pasangannya itu sebenarnya homoseksual atau seperti apa. Dan- Nah, ini lebih baik terbuka yang, seperti itu. yang menarik adalah belum lama juga ada yang dalam tanda petik dia harus menyembunyikan identitasnya ya karena dia tidak diberi ruang untuk mengekspresikan itu semuanya. Yang terjadi adalah kemudian penipuan dan pada saat sudah memasukkan data dan identitas inilah kemudian justru dia terkenai tindak pidana kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan sebetulnya seperti itu ya. Sebetulnya demikian begini Ibu. Seperti yang sudah saya perkan berulang-ulang. Mungkin orang bosan mendengar omongan saya. Kuncinya satu kok, cuma agama kok. Agama apa Iya di dong, Bu, Indonesia nggak ada ini? korupsi, nggak ada kekerasan, nggak ada perkosaan kalau Iya semuanya betul. taat beragama. Karena memang menurut saya tapi dalam kita memungkiri itu. Karena menurut saya Ibu tadi memang ketika lagi-lagi kita di luar tadi sudah membincangkan hal itu. Sebetulnya itu menurut saya loh Bu, karena kebetulan mungkin itu di SCTV, saya sebutkan saja di SCTV itu pernah itu mengenai ada film apa namanya FTV itu. Itu apa namanya? Tentang hal yang Ibu ceritakan. Dalam akhir cerita itu, ternyata apa kembalinya Ibu? Ke agama. Itu suatu contoh film yang bagus menurut saya untuk kehidupan orang-orang yang kadang-kadang sedang film Ibu tidak bela seperti sekarang. kenyataan, Bu, kadang-kadang. Kenapa? Saya kira bisa itu, bisa dijadikan memang Contoh itu ya, ya. bisa dijadikan contoh. Bukan suatu yang mustahil menurut saya. Dalam konteks beragama, bukan berarti kemudian Mereka teman-teman tidak LGBTI beragama. tidak beragama. Gitu. Kalau menurut saya kemudian bagaimana Saya ini tidak menurut saya mengatakan adalah bahwa LGBT bahwa tidak beragama, persoalan tidak agama adalah demikian. sangat sesuatu hal yang sangat pribadi. Dan ini misalnya urusan saya dengan Tuhan saya, gitu kan. Dan Oh tidak, Ibu, beragama itu tidak hanya pribadi. ya ada hablum Ada hubungan, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Tidak bisa, Ibu. Iya benar. Tapi nah, dalam hal perkawinan itu kan diatur. teman-teman LGBT kemudian dibilang bahwa wow ini orang-orang yang tidak beragama. Oh Gitu kan. tidak demikian. Dan Hanya konteksnya diluruskan. agama. Urusan dengan agama demikian. menurut Saya saya. tidak mengatakan itu tidak beragama loh. Iya. Perlu diluruskan menurut agama masing-masing. Beragama tapi agamamu belum pas gitu loh maksudnya. Jadi dilurusin. Bukan ya, tetapi tetapi ini tidak bisa dipungkiri ya. Kadang-kadang ini juga fakta ya, Bu. Ya, Ini bahwa fakta, semua agama ini fakta. dianggap itu menyimpang begitu, Bu. Dan kemudian ini fakta bahwa ada orang-orang LGBT di dunia ini atau di Indonesia kita tercinta ini bahwa ada. Ya, dan ada. Dan ini semua karena tidak semua orang sama kan? Ada yang hetero, ada yang homo, ada yang Jadi yang misalnya lain-lain ini sama kemudian. saja kalau mau di berumpamakan ini seperti dilokalisasi begitulah Bu ya. Jangan sampai menikah lawan jenis begitu ya, tetapi ada penipuan begitu. Lebih baik ya sudah sesama jenis saja begitu Bu. Jadi kan Kira tidak memakan itu korban. kalau dalam konteks lokalisasi bagaimana kemudian misalnya dalam konteks hetero dilokalisasi, teman-teman LGBT dilokalisasi misalnya, terus kita nggak. Jadi bagaimana konteks yang tadi bermasyarakat? Maksudnya Ini dalam kan hal pernikahannya begitu. Oh, Pernikahannya ini dilokalisasi saja. Dia menikah sesama jenis Oh terang-terangan. tidak bisa demikian itu di Indonesia tidak bisa. Ya. Tidak bisa anakku sayang. Jadi tidak ada Tidak pernikahan bisa. palsu begitu. Tidak bisa. Kalau Tidak ada begitu mesti pernikahan merubah palsu, saya Pancasila. sepakat Tidak itu. bisa. Tapi kemudian balik lagi kalau menurut saya bahwa bagaimana dalam konteks
kekerasan, diskriminasi dalam level apapun terhadap dengan teman-teman LGBT ini juga kita harus melakukan itu sudah sepakat, dan Romo, sehingga ya? menurutku akhirnya nantinya hak-hak kita sebagai warga negara juga akan Kan persoalan gini kan. loh, ini kan persoalan jangan sampai sesat pikir itu menjadi kita salah dalam melegalkan itu. Ini persoalan dasar. Jadi persoalan kalau kita mau membangun keluarga, ya mau tidak mau perkawinan itu hubungan suami dan istri. Karena ini menyangkut hal yang mendasar tentang nilai, pendidikan, keutuhan, dan ini sesuatu yang memang sejak awal diciptakan Tuhan demikian. Tuhan menciptakan berpasangan. Baik. Jadi kalau kita mau mengubah itu, berarti kan kita mengubah dari hukum. Oke, Romo, kalau misalnya, ini misalnya pertanyaan saya, oke, itu mimpi jauh dari teman-teman, misalnya untuk diakui di dalam konteks perkawinan. Tetapi hadirlah negara minimal Itu untuk memang melindungi Ya, itu teman-teman kewajiban yang negara. seperti itu, Itu gitu ya. kewajiban Tetapi negara. kenyataannya, Romo, Loh, itu teman- praktek, artinya teman-teman belum seperti menjalankan itu enggak, itu praktek dalam arti gini loh. Persoalan negara memberi jaminan setiap orang, iya, dia tidak memandang apapun. Kalau melakukan kekerasan, maka polisi harus bertindak. Baik. Ini Itu kalau sudah dia melanggar melanggar hukum hukum, kalau sampai itu LGBT persoalan dilakukan. hukum. tapi kenyataannya, Ya, tapi itu itu sudah persoalan. proses Yang pembiayaan. harusnya Artinya pengakuan itu saja harus sudah sangat ada. berat, Maka gitu loh. agama mengajarkan mereka dihormati, mereka dicintai, tetapi mereka tidak bisa melanggar hukum kodrati itu. Baik, Itu persoalan kita harus break itu. dulu. Kita lanjutkan lagi nanti ya pemirsa. Pro dan kontra akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami dalam pro dan kontra masih membahas wacana pernikahan sesama jenis. Saya ke mungkin Mbak Yuli dulu ya. Tadi karena berulang kali disebutkan ini fakta-fakta adanya LGBT di masyarakat kita. Tapi fakta juga ada pedofil seperti begitu ya, menyimpang. Ya, Apa ini memang. semua harus difasilitasi begitu? Ya. Enggak lah, kalau pedofil itu jelas relasi power yang tidak imbang itu. Nah, Iya, antara artinya orang dewasa balik dengan lagi anak. ke balik lagi ke bawah ini masalah ketertarikan ya antara orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender itu satu hal yang berbeda. Artinya bahwa ada teman kalau orientasi seksual ada homoseksual, heteroseksual, biseksual dan lain-lain. Kemudian ada orang-orang yang bahwa kemudian identitas saya adalah sebagai misalnya saya mengakui diri saya sebagai waria misalnya. Itu satu hal yang berbeda. Baik. Gitu loh. Artinya bahwa satu sisi saya melihat bahwa pemahaman kita tentang seksualitas, kalau udah dengar seksualitas kemudian langsung jerit-jerit gitu, seks. Padahal itu satu hal yang berbeda. Pemahaman soal konteks pemahaman soal itu juga harus lebih banyak. Dan kemudian bahwa tidak semua orang sama. Itu juga yang harus ada dihargai. Tapi kalau diakui kembali lagi tadi Anda mengatakan ini ke Mbak Budi ya, Anda tadi mengatakan ya beda pedofil karena ada power yang tidak seimbang begitu. Dan demikian juga dengan LGBT, Bu. Ini ketidakseimbangan sosial. Bayangkan kalau semua orang menjadi LGBT, promo LGBT begitu gencarnya. Selalu seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang ini contoh ya. Habis kalau- generasi nih, Bu. Kalau misalnya ada orang yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki dan kita berusaha untuk jangan sampai dia dikeluarkan dari sekolah, jawabannya akan sama. Seneng dong, mereka akan beramai-ramai hamil di luar nikah. Itu yang gawat gitu ya. Jadi artinya di sini kita juga dalam konteks keberagaman ini seperti tadi saya sampaikan bahwa kita menghormati itu, kita ingin menghapuskan diskriminasi sampai pada tahap pengakuan itu dulu, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Poinnya itu Dulu, pengakuannya. dulu ya. Dulu berarti ada lanjutannya. Ya, tidak menutup kemungkinan karena hukum itu juga dalam konteks ini itu akan Karena itu berkembang hak sesuai setiap dengan pihak. kondisinya, tentunya seperti itu, bukan sesuatu yang Jadi harga yang mati. diakui menurut Mbak Budi ini hanya LGBT. Bagaimana dengan orientasi seksual yang lain? Misalnya tadi itu ada yang suka terhadap Dengan binatang. ada Enggak lah, juga konteksnya ke sini, itu tadi seperti saya katakan, selalu contohnya kemudian dikonfrontasikan pada hal-hal yang nanti akan banyak orang jadi nanti kita manusianya akan habis. Itu yang harusnya tidak berpikir sampai sejauh itu. silakan ya, mau Romo dulu mungkin. Ya, saya seperti apa dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II secara konsisten dia mengatakan bahwa tubuh manusia yang terlihat oleh mata adalah pintu utama untuk masuk pada kenyataan Allah yang tidak terlihat. Itu dalam. Mengapa ada persoalan? Dia mengatakan, oke, kamu homoseksual, Anda tidak dikucilkan, Anda diterima, Anda akan dijamin. Tetapi bagi kita, wajah Allah itu adalah ketika Allah menciptakan manusia berpasangan, perempuan dan wanita, itu kodrati. Sudah kodratnya seperti Sudah itu. kodratnya. Tetapi soal agama lagi tadi gara-gara betul. dikembalikan ke agama ini Bu Neng Jubaida ya. Jadi gini Tadi loh. Mbak Yuli sudah Sebenarnya mengungkapkan. agama itu mengajarkan nilai cinta, kasih. Iya. Tetapi Ini juga cinta nih, cinta Rob. juga. Iya. Tetapi ketika melanggar hukum kodrati, ya tidak bisa. Tuhan itu menciptakan sebuah urutan tata nilai.
Dan tata nilai itu yang harus dihayati manusia, itulah iman. Iman itu menghayati nilai, prinsip hidup. Ya. Kalau ini dilegalkan, orang bisa melegalkan Tapi segalanya, secara agama gitu nih loh. Bu Neng Jubaida, karena kata Mbak Yuli beda perilaku seksual dengan orientasi seksual. Orang boleh saja punya orientasi suka dengan sesama jenis, Ya, tapi boleh tidak saja. melakukan, tidak berperilaku homoseksual. Ini Itu kan kan beda. ada Itu contoh, penyebabnya, ada penyebabnya juga, ada Ini sudah faktor-faktor. dijawab oleh Romo. Ada banyak faktor. Itu sudah memang saya kemukakan sejak tadi. ada orientasi seksual berbeda, ada faktor. Misalnya salah pendidikan. Ketika orang tua menolak dia, laki-laki kemudian dianggap perempuan. Ada faktor genetika, ada faktor-faktor hal yang harus kita teliti. Dan faktor-faktor itu kan tidak bisa dibenarkan, artinya ini ada masalah, iya. Dan itu persoalan-persoalan itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, iya. Baik. Tetapi persoalan melegalkan perkawinan itu menjadi persoalan. Baik, silakan Bu Neng Dan Jubaida dulu. dan saya yakin sekali Tuhan menentukan larangan ini adalah bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kenapa ada larangan homoseksual? Kenapa ada larangan misalkan perzinaan dan sebagainya? Itu bukan untuk kepentingan Tuhan kok, untuk kepentingan manusia, karena Tuhan cinta kepada manusia. Ya, untuk baik, Bukan kok. Ya, kalau misalnya Tuhan menciptakan hetero dan Tuhan menciptakan orang-orang yang LGBT, itu pasti ada maksudnya juga. Artinya Oh, tidak demikian. Tadi sudah Romo sudah menyampaikan. Tidak demikian. Apakah betul itu? Apa itu? Jangan menyalahkan Tuhan hal itu. Saya nggak menyalahkan tidak Tuhan, menyalahkan Ibu. Tuhan. Orang-orang Orang yang LGBT seperti itu, menurut saya itu bukan karena Tuhan yang menciptakan, Pilihan, tapi ya? karena keinginan nafsunya sendiri. Itu pilihan. Kalau misalnya menjadi LGBT, kalau misalnya saya sudah tahu bahwa kemudian menjadi LGBT adalah akan mendapatkan diskriminasi, kekerasan, saya nggak akan pernah mau. Kalau saya bisa memilih misalnya, karena terpaksa memang keadaannya seperti itu. Gitu kan, tidak akan pernah ada orang yang lahir mau mau didiskriminasikan, mau mendapatkan kekerasan. Misalnya tadi saya sebutkan bahwa berdasarkan penelitian Arus Pelangi tahun 2013 mengatakan bahwa 89,3 LGBT mendapat kekerasan karena orientasi. Seandainya bisa memilih, tidak akan memilih sebagai LGBT, begitu ya Bu ya? Misalnya dengan adanya sekarang, misalnya dengan baru kita pasang, misalnya ada banyak, saya paham banyak teman-teman yang bukan LGBT, ada juga yang LGBT yang dengan euforianya memasang rainbow di foto-foto profil di Facebook, dan kemudian sudah dibully, langsung dibully, gitu kan? Bahwa kemudian kita nggak pernah paham orang itu apakah dia LGBT ketika orang itu tidak bilang bahwa saya LGBT, atau saya paham bahwa orang itu LGBT ketika orang itu bilang saya adalah LGBT. Baik, ini hal yang ini Mbak Budi yang menarik ya. Tadi Anda mengatakan wah kalau LGBT sering didiskriminasi, mendapat kekerasan, dan Anda mendampingi seringkali membantu begitu ya korban seperti itu begitu melaporkan. Tetapi kenapa Anda tidak juga membantu agar mereka tidak menjadi LGBT begitu maksudnya? Tadi itu kembali ke jalan benar. Apa tidak melakukan pendampingan seperti itu juga? Saya bukan ustazah, jadi dalam konteks ini saya berbeda. Nggak, secara psikologi tidak usah harus dikembalikan Itu ke sebagai agama. sebuah pilihan, ya, sebagai sebuah pilihan, penghormatan sebagai sebuah pilihan, dan itu dipilih secara sadar, gitu. Nah, sebagai tadi Yuli bilang bahwa bahkan sudah sangat tegas, kalau saya bisa memilih, saya tidak memilih mendapatkan perlakuan diskriminasi. Sama pedofil juga nggak akan memilih sebagai pedofil, Bu. Bisa jadi gitu. Dia Bisa jadi. tidak ingin menjadi pedofil, tapi kemudian lingkungan membuat mungkin trauma masa lalu membuat dia menjadi seperti itu. Semua bisa beralasan seperti itu dong. Iya, makanya ini kan dalam konteks ini beda sekali ya. Teman-teman pedofil ini bisa dalam konteks hetero, bisa dalam konteks homo. Iya. Tolong dibedakan. Yang sedang kita diskusikan ini adalah dalam konteks orientasi seks. Iya, baik. Bukan perilaku seksnya. Nah, ini harus dibedakan. Maka saya katakan itu mesti, ya Yul, kamu mesti kampanye banyak-banyak supaya ini dibedakan dan supaya jelas pemahaman ini. Dan itulah yang kemudian tadi saya sampaikan, sebetulnya kepentingan Komnas Perempuan adalah lebih banyak ke penghapusan kekerasan. Menurut saya juga salah itu sendiri. satunya adalah bagaimana tentang pengetahuan, pemahaman tentang seksualitas, sehingga orang itu kemudian tidak seakan-akan dipaksa atau tidak seakan-akan ditulari ini loh, karena slogannya misalnya atau banyak yang seksualitas itu bukan sekedar penetrasi dengan seks, dan gitu. kemudian ini menular gitu loh, bahwa kemudian ini loh bahwa seksualitas adalah ini artinya memberikan informasi itu sejak awal. Baik, menurut saya. Ini persoalan kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti ya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, Anda kembali dalam pro dan kontra. Ini segmen terakhir, jadi singkat-singkat, mungkin sekaligus closing segmen, tapi saya ingin ke Mbak Yuli tadi, dari berulang kali Anda mengatakan ini fakta-fakta, tetapi kan meskipun ini semua berhak begitu, tapi kan negara itu harus menjamin juga hak-hak orang lain. Kita ambil contoh di Singapura, homoseksual itu dilarang, karena dianggap lesbian tidak dilarang karena dianggap homo lebih agresif begitu ya. Maksudnya homo dilarang? Maksudnya kok nggak jadi bingung segitu? Karena maksudnya praktek homoseksual tidak boleh di luar karena akan mempengaruhi yang lainnya dan dianggap lebih agresif, terutama kalau lebih kepada yang lebih muda begitu ya. Nah ini kan ada faktor-faktor sosial yang perlu dilindungi begitu. Ini tidak terpikirkan oleh Mbak Budi atau Mbak Yuli ini. Faktor sosial maksudnya, karena menurut saya gini loh, bahwa kemudian harus dibedakan ya apa itu orientasi seksual dan praktek seksual itu tadi, bahwa ada orang-orang yang punya orientasi seksual yang berbeda mempengaruhi yang lainnya seperti itu begitu. Itu bisa jadi, atau bisa jadi itu karena memang tidak, ya saya bilang tadi, tidak pernah ada satu orang pun yang mau dilahirkan di sini, di muka bumi ini, kalau tahu bahwa misalnya KPI melarang ini kan yang berbusana pria seperti perempuan kan dilarang tuh di televisi karena dianggap akan mempengaruhi anak-anak. Nah, Anda sependapat ini kan mempertimbangkan faktor sosial seperti itu. Tapi menurut saya juga bahwa kemudian orang-orang LGBT, orang-orang yang tidak heteroseksual, ini juga harus punya hak yang sama, dan negara harus mengakui resmi itu bahwa orang-orang yang punya orientasi seksual, identitas gender yang berbeda, ekspresi gender yang berbeda adalah warga negara Indonesia. Baik, Romo silakan ini. Mungkin Romo. Waktunya sedikit. Ini kan ada persoalan kita yang mendasar ya, bahwa mereka memang ada penyimpangan, terus mereka mengalami persoalan diskriminasi. Ini kan negara harus beri jaminan itu, tetapi negara tidak bisa melegalkan itu. Ini persoalan. Karena dimanapun ini kan masih perdebatan. Di Amerika pun perdebatan. Banyak orang yang tidak setuju. Republikan nggak setuju karena Republik berpegang pada tradisi. Ini kan Demokrat. Nah nanti kalau Republikan menang, ya dicabut lagi, dilarang lagi karena bagi mereka bahwa ini menjadi masalah gitu loh. Masalah sosial. Bahkan homoseksual yang sadar pun mengakui bahwa mereka akan kesulitan mendidik anak-anaknya. Nah ini seperti itu. Itu ada ini pengakuan dari mereka yang di Amerika mengatakan itu. Ini tokoh homoseksual mengatakan itu. Jadi ada persoalan memang perkawinan ini lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu memang orang bisa pro dan kontra. Tapi lembaga keluarga itu diciptakan untuk mendidik norma nilai. Baik, silakan. Kalau ada persoalan dalam keluarga itu, trauma macam itu kan gejala, masalah, iya, realitas sosial begitu. Tapi lembaga keluarga tetap dihormati, iya. Baik, silakan ini yang menjadi dasar. Gitu loh. Jadi paling tidak tadi kita sudah berdiskusikan, yang diakui, yang legal pun masih syarat dengan kekerasan. Dengan teman-teman paling tidak diakui, tidak usah sampai ke pernikahan dulu. Itu semakin mereka berat gitu loh. Jadi kalau misalnya itu tidak diakui, teman-teman LGBT kumpul, bisa langsung mereka diserang karena negara tidak mengakui, misalnya tidak mengakui dulu, ini tidak diakui oleh negara. Maka boleh dong melakukan pembubaran, misalnya contohnya diskusi dulu ya. Belum lama di Yogyakarta teman-teman melakukan pembubaran diskusi bukan diskusi tapi mereka kampanye dalam konteks itu di Tugu, itu kemudian diserang dan ada proses pembiaran di situ gitu loh. Jadi yang perlu dipikirkan adalah dengan pengakuan ini paling tidak ada semacam yang legalitas buat teman-teman yang melakukan aktivitas sehari-hari itu akan terlindungi. Jadi ya misalnya nih berserikat, berkumpul itu juga bisa selain menikah begitu ya, selain menikah. Persoalannya kalau lain dengan menikah, tapi kalau mereka berkumpul, mereka itu nggak ada masalah. Jadi gimana dong kalau kemudian tadi bagaimana disampaikan tuntutannya nanti berlebih dong kalau sekarang sekarang negara itu kan menjamin seseorang. Kalau dia bertemu berkumpul kan hak warga negara. Tetapi negara tidak bisa melegalkan perkawinan itu karena itu melanggar. Baik, silakan nih, menutup Buneng Jubaidah, silakan. Itu masalahnya lain dengan melegalkan hukum perkawinan dengan mereka itu dapat jaminan sebagai warga negara, tetap dia dihormati. Baik, silakan Ibu Buneng. Haknya harus dijamin. Kalau kemudian haknya boleh itu tidak ada kaitannya dengan perkawinan. Konsisten dong hak untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan itu kan dia sebagai pribadi, identitas. Jadi semuanya dilindungin kecuali untuk berarti. Jadi ada sopan berpikir.
logika yang salah. Karena hukum kodrati yang dilanggar itu loh persoalannya. Jadi kalau kita melegalkan itu, ya sesat pikir kita. Artinya gitu. diakui sebagai manusia, begitu? Manusia, iya. Bukan sebagai LGBT. Itu loh. Orang-orang itu tetap diakui sebagai manusia, warga negara manusia. Ya, manusia. Tidak dipandang LGBT Ada yang persoalan bisa juga. Artinya kalau kemudian ada orang-orang LGBT ya juga harus diakui bahwa ada orang-orang manusia ini, juga gitu. kan? Ya, ya Manusia, gitu dengan loh. segalanya dihargai dihargai manusia, dapat perlakuan yang negara setia. jaminan, tetapi pengakuan negara terhadap perkawinan mereka sejenis ini masalah. Baik. Karena ini pelanggaran hukum kodrati. Saya nggak tahu, tapi nggak tahu lah kalau bicara soal Amerika itu sekian puluh tahun, mungkin juga sekian puluh tahun buat negara-negara yang lain gitu kan. Tapi kemudian berbicara soal hak, itu satu hak yang satu paket gitu loh. Baik, Ya, ada tapi kan yang di Amerika gitu pun kan. masih menjadi masalah karena Republik nggak terima. Baik, Jadi di prosesnya antara pasti prosesnya tidak sampai semudah sekarang itu juga, Kita Romo. kembali ke Indonesia. mereka Ya, Republik emang ya, menolak. Jadi waktunya habis, silakan kalau Mbak Republik Ida dulu. menang itu akan Marilah kita dilegalkan, kembali ke ditolak lagi, Indonesia. gitu loh. Ya, silakan Kita dipenutup. kembali, saya mengajak kita semuanya, kita masih berprinsip pada Pancasila. Di negara Republik Indonesia tidak mengakui adanya perkawinan sejenis. Ya. Karena itu, mari kita bersama-sama juga tidak menyetujui hal ada upaya untuk perkawinan sejenis, baik antar laki-laki maupun antar perempuan. Yang jelas hal itu adalah juga tidak sesuai dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu juga kita sebagai negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, tentu kita kembali semuanya kepada Ibu Budi, kepada Mbak Yuli, kepada Romo. Mari kita kembali Ke agama kepada masing-masing demokrasi. begitu ya? Iya. Iya. Ya. Jangan ketawa Bu Yuli. Bu Yuli selalu mengetawakan hal itu. Bukan Boleh begitu Bu Yuli. Ya, maksud saya di sini kan tidak salah. Kita mengajak kita kembali kepada agama kita masing-masing ya kan. Nah, hal itu. Saya kira saya yakin nak bahwa Tuhan, sekali lagi saya ulangi, Tuhan menciptakan manusia dan juga menciptakan aturan-aturan hukum adalah untuk kepentingan manusia. Baik, karena agama juga tidak bisa dinafikan, fakta Ya. juga ini yang sangat Benar. penting peranannya Ya. di masyarakat kan ya. Baik, ini buat diskusinya saya panjang bisa tidak selesai, sayang sekali waktunya. Hari nggak akan Tidak akan kita Terima kasih pemirsa telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Yuli, Mbak Budi, Bu Neng Jubaida dan Romo. Belum ditutup Bu, jangan pergi dulu. Saya Rahma Sarita, selamat malam, sampai jumpa.